Arti as-sami itu Allah mendengar apa yang dikatakan oleh orang kafir begitu tidak percayanya kepada Nabi Muhammad tentang Isra Mi'raj itu. Sedangkan Bashir, Allah melihat apa yang dikatakan orang kafir, memang mereka tidak percaya apa yang terjadi terhadap Nabi Muhammad. Alhamdulillah, malam ini kita sudah masuk malam ketiga, keempat ya, bulan Rajab. Di bulan Rajab ini perlu dicatat ya, ada satu peristiwa penting, yaitu pada tahun 621 Masehi. Tahun 621 Masehi, setahun sebelum hijrah Nabi, artinya Nabi berusia 52 tahun. Maka terjadilah yang namanya Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat ulama bahwa Isra Mi'raj itu adalah merupakan hiburan dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di tahun itu, di hari itu ada dua orang yang amat beliau cintai, wafatnya beda 2 hari. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dapat 2-3 hari, masuk hari ketiga, wafat lagi Abu Thalib, paman beliau. Maka di kala itu disebut Amul Husni, tahun duka cita, tahun kesedihan, karena orang-orang yang membela beliau, baik fisik maupun psikis, baik finansial atau perjuangan badan dan harta, 2 orang itulah Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Maka disebut Amul Husni, tahun sedih. Ketika Rasul dalam keadaan sedih, dalam keadaan bingung, karena orang-orang kafir semakin lama ketika 2 tokoh ini wafat, orang kafir mulai penangkapan, mulai intimidasi. Banyak sahabat ditangkap, banyak sahabat digantung, banyak sahabat disalib, dicacar, dibunuh seperti PKI. Maka Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, harinya hari Senin. Luar biasa ya. Lahir Senin, menerima wahyu Senin, Isra Mi'raj Senin, masal hijrahnya Senin, wafatnya Senin. Kalau bukan Nabi Muhammad berdasarkan pilihan Allah, nggak sama. Sebab ada orang yang lahir Senin, matinya Selasa. Ada orang yang lahir Jumat, matinya Minggu, Ahad. Jadi nggak sama. Nah, ini Isra Mi'raj. Ya, ayatnya jelas, surat Al-Isra. Jadi jangan surat Bani Israel, nggak ada Bani Israel. Surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Coba kita lihat terjemahannya nih. Subhanalladzi, maha suci. Nah, satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan lafaz subhanalladzi cuman Al-Isra. Apa itu artinya maha suci? Apa arti maha suci? Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Maka dalam hadis, kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallah lazim rasikhan.
Ada dua kalimat yang gampang dibaca, berat timbangannya, artinya pahalanya besar, dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tuh, tahmid. Maka ayat ini didulukan, subhanallazi asra, maha suci Allah yang memperjalankan ya bi abdihi, hambanya, lailan, di sebagian malam. Lailan tuh bukan al-laila. Kalau pakai alif lam berarti dari isya sampai subuh. Ini mah lailan, jam 3/3 malam. Isim nakirah itu. Ya. Jadi kalimatnya bukan al-laila, lailan. Artinya jam 3 malam. Jam sedang-sedangnya orang pulas tidur. Jam sedang-sedangnya orang tahajud. Jam sedang-sedangnya Allah membukakan doanya, rahmatnya untuk orang yang minta. Tuh. Minal masjidil haram ilal masjidil, dari masjid haram sampai ke masjid al-aqsa. Di mana tuh al-aqsa? Palestina. Dan sekarang dijajah oleh Israel, laknatullah. Ya kan? Ini namanya perjalanan horizontal. Perjalanan mendatar karena bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Horizontal. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi apa yang ada di sekitarnya. Jadi di Masjidil Aqsa itu ada keberkahan-berkahan, pohon korma, pohon jeruk itu melimpah. Sekarang habis dibasmi oleh Israel. Di situ sumber minyak, di situ sumber kekayaan, ya kan? Linuriyahu min ayati, untuk kami perlihatkan sebagian kecil tanda-tanda keajaibanku, kata Allah. Innahu huwas samiul basir, sungguhnya Allah maha sami, maha mendengar, Allah maha melihat. Kita lihat arti as-sami itu, Allah mendengar apa yang dikatakan oleh orang kafir begitu tidak percayanya kepada Nabi Muhammad tentang Isra Mi'raj itu. Sedangkan Bashir, Allah melihat apa yang dikatakan orang kafir, memang mereka tidak percaya apa yang terjadi terhadap Nabi Muhammad. Maka didahulukan subhana, tasbih. Nah, kesimpulannya di dalam Isra Mi'raj, di dalam ayat ini ada 4 kesimpulan. Catat nih. Yang pertama, mengandung tauhid. Ya kan? Sebab tidak sedikit di waktu itu orang yang tidak percaya. Ya. Banyak yang tidak percaya. Tapi tidak sedikit orang yang percaya. Abu Bakar Siddiq. Apa kata dia? Kalau Muhammad waktu itu belum Islam. Artinya belum kuat. Kalau Muhammad yang bicara, lebih dari itu saya hakul yakin. Gitu. Percaya dia. Pertama tauhid. Jadi ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Sekarang juga sama. Di zaman sekarang 2014, 2024, ada orang yang percaya hal itu, ada orang nggak percaya. Kalau dia percaya, dia amalkan sholatnya. Kalau enggak, dia nggak percaya, belum dia amalkan sholatnya, masih bagus. Ini kadang-kadang mencela. Yang mencela ini yang bahaya. Apa mungkin manusia bisa terbang ke atas? Nabi Muhammad bukan Batman. Bukan Batman. Ya kan? Kalimatnya asra. Asra itu memberangkatkan, bukan berangkat sendiri. Betul. Kalau berangkat sendiri, kira-kira Nabi Muhammad bisa nggak? Nggak bisa. Asra diberangkatkan. Ada kecoa. Ada orang mau umroh ke tanah Mekah. Begitu orang-orang melipat baju, pakaian, segala macam di tas, itu kecoa masuk di tas. Begitu sampai di Mekah, itu kecoa Indonesia ketemu dengan kecoa Arab, kagak bisa ngomong bahasa Arab. Kata orang Arab, min aina anta? Ana min Indonesia. Maro kita, apa yang kau naiki? Apa yang kau darai? Apa dia bilang? Atyarah, pesawat terbang. Oh, bisa jadi. Coba kalau berjalan.
Jalan dari Indonesia ke Mekah. Oh, jangan kecoa manusia nggak bisa. Karena gara-gara naik pesawat, masuk di tas, sampai. Cepat nggak kira-kira? Cepet. Nabi Muhammad sama, diberangkatkan oleh Allah, bukan berangkat sendiri. Bukannya gitu kan, naik buruk. Ya kan? Tapi maaf ya saudara-saudara yang suka beli kaligrafi, yang ada perempuan cantik, kemudian mukanya perempuan, belakangnya buntutnya buntut kuda, dinaiki ada orang pakai jubah, itu jangan beli. Jangan. Karena nggak bisa digambarkan semacam itu penghinaan. Masa buruk mukanya kayak perempuan cantik, Nabi Muhammad di atas, itu nggak pantas. Jangan dibeli. Ya, jangan dipasang di depan. Hah? Iya, mau nggak boleh dicerangin gitu kan. Hati-hati. Ada kaligrafi yang bulat, cakep. Saya pernah ke rumah orang ada kaligrafi, saya lihat gitu. Rupanya Abana di sebenarnya Abana. Yesus Tuhan kita. Jadi bahasa Arab. Di ujung udah itu bulat, cakep gitu. Oh, saya tanya, Bu, Pak beli di mana? Di kaligrafi itu. Berapa sekian? Kok tahu nggak ini? Enggak, ini kaligrafi. Oh iya, kaligrafi. Itu bacanya Abana. Yesus bersama kita. Waduh, kaget dia. Kaget. Jadi bahasa Arab tahu. Jadi kalau saya baca gitu terus, ternyata Abana di ujung udah itu. Abana, Bapak kita. Ruhul Kudus. Buka apa? Dibuka. Cakep kaligrafinya. Ini makanya kalau nggak kejebak, ada mobil di jalanan itu ada pakai kaligrafi. Saya baca, oh ini bukan Islam. Ada. Jadi mereka bikin tulisan, gitu. Ya, hati-hati. Jadi gambar Nabi Muhammad naik buruk pakai perempuan yang cantik itu jangan beli, jangan dipasang di depan. Ya, itu bukan itu satu pelecehan, nggak bagus. Bukan begitu, buruk itu nggak bisa digambar. Nabi Muhammad nggak bisa digambar, nggak bisa difoto. Jangankan foto, setan nggak bisa nyerupai dirinya. Itu kehebatan beliau yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tauhid nih. Jadi kalau kita ini 100% tauhid, percaya Nabi Muhammad di Isra Mi'raj, percaya. Yang kedua, mengandung ibadah. Ya, sebab kalau tidak terjadi Isra Mi'raj nggak ada perintah sholat. Pertanyaannya, Khadijah istri Nabi sholat 5 waktu enggak? Enggak. Karena Khadijah wafatnya sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Khadijah wafatnya Ramadan. Sedangkan terjadi Isra Mi'raj Rajab. Ramadan kemudian ketemu Rajab. Jadi beliau belum melaksanakan perintah Allah yang namanya sholat. Khadijah binti Khuwailid. Ya kan? Karena wafatnya Khadijah itu sebelum Nabi Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj terjadinya belum ada hitungan tanggal Hijriah. Sesudah setahun baru Nabi hijrah, maka ke Madinah baru ada hitungan hijrah ketika Nabi usia 53 tahun. Baru tinggal di Madinah 10 tahun, maka dikatakan dua periode Mekah 11-13 tahun, periode Madinah 10 tahun. Sukses dakwah Nabi 23 tahun, lengkap seluruh dunia sampai Islam. Gitu ya. Itu sejarahnya gitu. Jadi Abu Thalib itu paman yang betul-betul membela beliau, itu nggak berani orang-orang kafir ketika Abu Thalib ada. Powernya kuat, wibawanya tinggi, nggak berani. 3 hari. Kalau dia wafat 1 hari, 2 hari, 3 hari, malam ketiganya meninggal. Nah, Nabi sedih. Gitu ya. Yang kedua tauhid, mengandung ibadah. Ibadah satu-satunya ibadah yang tidak diturunkan oleh malaikat Jibril yaitu salat. Tentang Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Nabi Jibril bawa surat, Muhammad Rasulullah dari Allah, sampaikan kepada umatnya. Turun Jibril. Tentang haji, Jibril turun. Tapi begitu sholat, Jibril gak diperintah Allah, tapi Nabi Muhammad diperintah langsung menghadap Allah. Ya, surat penting dari menteri atau surat penting dari camat, maka camat hari ini tidak mewakilkan lurah RT-nya, RW-nya, enggak, langsung orang dipanggil ke lurah.
nggak melalui RW lagi, nggak melalui RT lagi, langsung camat kirim suratnya kepada orang bersangkutan harap ke camat. Jadi nggak melalui RW lagi, sama dengan Allah gitu. Jadi Allah tidak memerintahkan Jibril, tapi Jibril langsung nggak diperintahkan, Nabi Muhammad langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril dan Mikail yang mengawal buruk itu, ya kan? Nah, kenapa sholat itu begitu pentingnya Nabi Muhammad sampai ke atas, ya kan? Kenapa? Hadis riwayat Al-Baihaqi mengatakan innama maudhi'us sholati minad dini ka maudhi'ir ra'si minal jasadi. Sesungguhnya kedudukan sholat dalam agama Islam sama seperti kedudukan kepala di atas tubuh manusia. Kira-kira kalau ada orang kakinya buntung hidup nggak? Tangannya buntung hidup nggak? Dua-duanya kakinya buntung, dua-duanya tangannya buntung. Pernah nggak lihat orang kepalanya buntung hidup? Nggak pernah kepala buntung hidup. Nggak ada. Ini sholat nih sholat. Jadi sholat penting itu, kepala itu, ya di atas tubuh manusia, masya Allah, sampai di atas. Nah berkat asalnya 50 waktu. Kalau terjadi sholat 50 waktu, baru nyendok nasi sudah azan. Makan dulu nyendok dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau minum azan. Masya Allah. Nah, berkat Nabi Muhammad musyawarah dengan Nabi Musa. Ini penting musyawarah nih. Kata Musa gini, Muhammad sallallahu agak bakal sanggup umat saya nih Israel itu nggak kuat, minta turun Muhammad. Apa doanya? Rabbi khaffif an ummati fa innaha adaful umam. Ya Allah, ya Rabb, Rabbi khaffif an ummati, Allah ringankan untuk umat saya, fa innaha adaful umam, sungguhnya mereka itu selemah-lemahnya umat, nggak kuat. Diturunkan 45, turun lagi, ketemu lagi berapa Rasulullah? 45, naik, minta lagi. Rabbi khaffif an ummati fa innaha adaful imam. Turun lagi berapa? 40, minta lagi. Itu malaikat. Jadi Nabi Muhammad dikasih tahu oleh Nabi Musa, nggak kuat, minta terus. Akhirnya ujung terakhir 5. Begitu milad turun, Muhammad ketemu Musa. Apa kata Musa? Ya Rasul, berapa? 5. Minta lagi, suruh minta. Apa kata Muhammad? Cukup. Udah malu deh, maaf, bolak balik minta. Dikasih 5. Nabi Musa bilang minta lagi biar ringan, 2 kalau perlu 2 aja. Gitu. Jadi kalau ada orang sholatnya 2 kali, 1 hari 2 kali, berarti ya. Nabi Musa begitu sampai bilang minta lagi. Kata Nabi, cukup, malu beliau malu. Tuh. Makanya kemarin diterangkan saya katakan innallaha yuhibbul mulihin fid du'a. Sungguhnya Allah menerima orang-orang yang serius dalam berdoa. Berkat Nabi Muhammad berdoa dikasih 50 jadi 5. Kan jauh banget kurangnya. Betul enggak? Dari 50 jadi kurangnya 45. Tinggal 5 ini dikurangin oleh Allah. Kita masih protes juga. Kalau kata orang Bukhari, kebangetan Pak anak. Kebangetan. Dikurangin terus, udah dikurangin minta kurang gitu. Ini ibadah. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jadi ibadah ilmiah, mengandung ilmu. Isra Mi'raj itu mengandung ilmu. Apa itu? Sehingga ya orang-orang yang ada di dunia ini nggak bisa mengalahkan ilmu Allah. Nggak bisa. Cuman orang-orang yang di dunia ini belajar bagaimana cara Allah menciptakan begitu hebatnya sehingga manusia bisa terbang, bisa ke atas. Maka orang-orang barat, orang-orang Amerika mempelajari Al-Quran. Akhirnya dia bikin Apollo, bikin pesawat terbang, bikin pesawat tempur, bikin kapal selam. Dari situ belajar mereka itu. Di situ dia pelajari dengan keilmuan itu, ya kan? Tapi Apollo itu nggak nyampe langit loh. Nabi Muhammad itu sampai langit ke-7, tembus lagi sampai namanya Rabbul Akhdar.
tempat yang tidak bisa manusia. Bahkan malaikat Jibril mengatakan saya nggak sanggup ke sana, nanti akan luntur, saya akan terbakar. Nggak sanggup, cuma Nabi Muhammad yang sanggup. Tempat yang paling tertinggi, maka disebut Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pohon besar pohon rindang itu, daunnya tidak ada yang mengerti, semua daun itu ada malaikat-malaikat, semuanya di pohon itu, namanya Sidratul Muntaha, tempat yang paling tertinggi. Ya, ilmunya, jadi tidak ada yang mengalahkan ilmu Allah. Yang terakhir, tempat mengandung sejarah. Ya, sebab satu-satunya yang di Isra dan di Mi'rajkan cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain enggak di Isra Mi'rajkan, Nabi Muhammad. Maka sejarahnya penting. Kenapa harus dibaca, disampaikan supaya umat Islam ada gairah, ada semangat, ada keinginan mengatur sejarah. Makanya manusia yang paham sejarah adalah orang-orang yang mempelajari sejarah, dan manusia yang buta sejarah orang-orang yang anti sejarah. Jadi kalau kita kupas pelajari sejarah-sejarah ini, nanti akan berkembang kepada anak-anak kita, tahu anak-anak kita. Maka ada Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi. Kenapa? Karena kita paham sejarah, dan orang yang paham sejarah artinya paham dengan ilmu pengetahuan. Jadi 4 kesimpulannya tuh. Yang pertama mengandung tauhid, yang kedua mengandung ibadah, yang ketiga mengandung ilmu, yang keempat mengandung sejarah. Sebab satu-satunya Nabi sebanyak 124.000 Nabi atau 313 Rasul dan Nabi, cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Jadi satu-satunya yang terpilih ya satu gitu kan, nggak 2, 1 atau nggak 3, 1, yaitu Nabi Muhammad. Betul nggak? Iya. Di mana-mana pun yang namanya terpilih cuma satu, nggak mungkin 2, 3. Paham ya? Iya. Ini kan sejarah Nabi, satu-satunya manusia yang diberangkatkan oleh Allah ke langit 7 cuma Nabi Muhammad, berarti cuma satu. Iya kan? Gak ada lagi. Iya, tuh. Nah, oleh karena itu kita perlu sampaikan di tempat-tempat lain supaya kita ini paham dengan sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.